Pemirsa, saya Bentanur dari media kabarpolisi.com. Hari ini saya dapat kesempatan istimewa wawancara khusus dengan Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Tito Karnavian. Banyak hal-hal yang ingin kami sampaikan, kami tanyakan kepada beliau, terutama atas keberhasilan Polri di dalam menangani unjuk rasa yang terjadi di berbagai kota di Indonesia terkendali, tertib, dan aman. Juga penanganan kasus dugaan penistaan agama yang diduga melibatkan gubernur nonaktif DKI Jakarta, Pak Basuki Cahayapurnama. Pak Kapolri, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Siap, Pak? Alhamdulillah. Pak, luar biasa, Pak. Hari ini di berbagai kota di Indonesia dan di berbagai media sosial, rakyat memberikan apresiasi yang luar biasa, Pak. Sebelumnya publik melihat seakan-akan ada kesan polisi tidak akan berhasil menangani kasus Pak Basuki. Ternyata alhamdulillah golnya indah sekali. Dan kemarin beliau dinyatakan sebagai tersangka, dan kami menilai itu juga bukan karena tekanan publik, pesanan politik, atau intervensi. Ini benar-benar kerja murni dari kepolisian RI. Luar biasa, Pak. Pertanyaan kami hari ini adalah 4 November sekian banyak rakyat melakukan unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia, Pak. Alhamdulillah berhasil Bapak tangani dengan aman, damai, terkendali. Tentu juga berkat kerjasama dengan tokoh-tokoh, ulama-ulama, dan segala macam. Kira-kira kami ingin tahu, Pak, apa resep Bapak, formula Bapak, demonstrasi yang begitu luar biasa, yang begitu mungkin menakutkan bagi sekian banyak masyarakat, tapi berhasil tertangani dengan baik. Silakan. Ya, Pak Ben. Baik. Pertama-tama saya mungkin ingin menjelaskan sedikit mengenai proses penanganan kasus ini. Jadi kasus itu sendiri terjadi tanggal 27 September 2016 pada saat Basuki Cahayapurnama, gubernur saat itu aktif, beliau ke Pulau Pramuka ya dalam rangka untuk panen kerapu, dan kemudian terjadi ucapan yang dilaporkan sebagai penodaan agama. Kemudian pelaporan sendiri semuanya ada 14 laporan. 18 ya. Untuk kasus yang sama. Dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 21 Oktober saya kalau tidak salah. Yang pertama tanggal 6. Kita sudah melakukan langkah dari awal, namanya langkah penyelidikan. Ya, penyelidikan itulah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana untuk dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Kira-kira demikian. Penyidikan ya, Pak ya? Ya. Sedangkan penyidikan itu sendiri adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menghadapi kasus yang diduga pidana untuk mengungkap siapa pelakunya dan mengajukannya ke proses peradilan. Kira-kira demikian. Nah, kita waktu itu sudah melakukan rangkaian penyelidikan namanya. Dan sebetulnya ini kita melihat ada sedikit kontroversi dengan STR, surat telegram Kapolri sebelumnya. Baik, Pak. Kapolri sebelumnya Pak Sutarman dan Pak Bahlil Haiti tahun 2013 dan 2015 pernah mengeluarkan surat telegram yang berisi perintah kepada jajaran dalam rangka pilkada untuk menjaga sikap netralitas dari kepolisian karena ada indikasi peserta-peserta pilkada ini menggunakan tangan kepolisian, tangan hukum untuk menjatuhkan pasangan yang lainnya. Dilaporkan mungkin dugaan
ijazah palsu, dugaan korupsi, macam-macam yang nantinya mungkin nggak terbukti. Betul, Pak, tapi betul, di tengah betul. jalan sudah dihambat Ya, dengan ya. proses hukum. Dipolitiking ya. Ya, sehingga akhirnya kampanye negatif. Sehingga akhirnya perintahnya adalah untuk yang belum mendaftar, maka yang diperiksa adalah saksinya. Saksi. Begitu sudah mulai terjadi pendaftaran, maka pemeriksaan dia berhenti. Kalau sudah pendaftaran pasangan calon, maka agar di stop, nanti diperiksanya setelah pilkada selesai. Itu TR2 Kapolri. Ya, tapi saya melihat sensitivitas dari kasus ini. Siap. Karena menyangkut figur yang kontroversial, Iya, Pak. kemudian melihat reaksi publik juga, ya, isunya sangat sensitif. Karena kami bekerja sebagai penegak hukum, Betul. sekaligus juga pemelihara keamanan ketertiban. Betul. Itu tugasnya polisi. Sehingga akhirnya saya sampaikan, gulirkan saja penyelidikan. Gulirkan penyelidikan mulai pertengahan Oktober itu. Ini dalam prakteknya memang memerlukan waktu. Kalau waktu ya, Pak ya. Ya, kenapa? Karena kasus ini menurut saya tidak begitu sederhana begitu saja. Iya. Ya. Ini memerlukan ini kan ucapan, perasaan. Betul. Perasaan. Jadi bukan tindakan. Bukan perbuatan, Pak ya. Ya. Bukan perbuatan. Kalau tindakan misalnya, mohon maaf, merobek Al-Qur'an, ini Betul. jelas, gampang. Jelas ya. Mudah tangkap hari Betul. itu juga. Betul. Ucapan pun kalau vulgar langsung, ya, Iya. menyatakan apa gitu, yang langsung menodai, mudah sekali kita terjemahkan juga. Itu kita bisa lakukan langkah-langkah penangkapan, penahanan cepat kita. Betul. Tapi ini kan bahasanya, kita lihat bahasanya tidak langsung begitu tegas, dan kemudian kita juga harus melihat Konteksnya juga. kesengajaan segala macam, sehingga kita memerlukan ahli. Memerlukan ahli, betul. Kita memerlukan untuk semua saksi diperiksa, Betul. yang melaporkan 14 orang, saksi yang ada di tempat kejadian, betul nggak, saksi yang memvideokan, kemudian juga saksi yang mengedit, ya. karena ada ya. penggunaan kata pakai dihilangkan, Pak, jadi ya, bias. ya, itu juga kita panggil. Kemudian saksi ahli juga kita panggil, jumlahnya belasan orang, meliputi saksi ahli satu bahasa, karena ini menyangkut konteks perkataan. Ya. Saksi ahli mengenai agama Islam, mengenai apa pengertian Al-Maidah itu sendiri, dan kemudian saksi ahli hukum pidana untuk mengetahui mens rea, ada Ya. niat, Betul. niat untuk menghinanya. Karena dalam pasal 156A itu harus ada dengan sengaja. Dengan sengaja ya, Pak. Artinya kalau penghinaan itu harus dilakukan dengan memang Ada niat. mens rea. Nah, kita memerlukan waktu untuk melakukan pemeriksaan itu. Ya, cuma masyarakat ingin cepat. Iya, Pak. Iya. Pengen cepat. Pengen cepat. Kita kan ada waktu. Kita memanggil orang. Ada jeda lah ya, Pak. Ada memanggil orang kan 2 Ya, hari Betul, Pak. sebelum pelaksanaan. Betul. Ya. Dia boleh datang, boleh tidak. Iya kan, hak saksi. Pak. Ya. Setelah itu nanti kita panggil lagi yang Betul, kedua. Pak. Betul. Itu juga memerlukan waktu. Jadi bukan dalam arti kata kita langsung bawa orangnya langsung hari ini juga dibawa. Betul, Pak. Bukan kayak nangkap kasus kriminal Bukan, umum gitu, bukan. Pak. Ini sangat hati-hati, Pak ya, hati-hati kuncinya. Untungnya juga saudara Basuki Cahayapurnama, kita mau panggil sudah duluan datang. Iya, kooperatif. Ya, setelah itu baru kita panggil resmi lagi, Betul. baru dia datang lagi. Nah, sehingga langkah-langkah ini sebetulnya sudah kita lakukan, tapi kita melihat penyelidikan ini, kita melihat bahwa kelompok-kelompok masyarakat tertentu tidak sabar, Betul, tidak sabar, dan kemudian akhirnya mereka menduga ini saudara Ahok Dilindungi, Pak ya, itu yang berkembang, tapi Ya. itu tidak mungkin lah. Kemudian dikatakan dilindungi oleh pemerintah, Iya, betul, Pak. lain-lain. Betul. Saya tidak pernah diintervensi oleh pemerintah ya, oleh Pak Presiden. Betul, Pak. Jadi guliran kasus itu kita lakukan, sehingga ini 14 Oktober ada demo ke Balai Kota, Pak ya. Ke Balai Kota sudah kita sampaikan. Ini baru proses masih jalan. Iya. Bahkan kepada teman-teman beberapa orang dari FPI kita sampaikan, ada beberapa yang Iya. belum hadir juga. Betul. Bahkan kita minta beberapa orang juga untuk menjadi saksi ahli, ada juga yang belum datang. Iya, betul, Pak. Iya. Betul, iya. Nah, ada saksi yang dari Jogja, ada yang dari Purwokerto,
Jadi memang butuh waktu Semarang. Pak ya, Pak Kapolri nggak bisa ujuk-ujuk, harus ada jeda, ada waktu, ada proses ya. Mereka juga kan bukan mesin. Iya. Tapi berkaitan dengan ini Pak. Iya, sehingga tadi saya lanjutkan. Lanjutkan Pak ya. Sehingga akhirnya kemudian sudah kita jelaskan 12 Oktober tapi tidak sabar ya. Sehingga akhirnya tanggal 4 November Terjadi lagi demo. Ya. Nah, waktu demo itu saya sudah menarik kekuatan. Saya udah paham itu akan ada demo yang lebih besar dari tanggal 14 Besar sekali Pak ya. Ya, 14 Oktober saya sudah lakukan komunikasi. Ada jaminan dari teman-teman yang berdemo bahwa itu demo dari jam 1 sampai jam 4 dan mereka jamin aman. Aman, Ya. betul ya. Sehingga saya pun saat itu sedang ada di luar kota. Saya bukan sengaja, saya memang tidak pulang ke Jakarta tanggal 14 itu karena saya tahu memang akan aman. Aman, insya Allah aman Pak ya. Insya Allah aman. Alhamdulillah juga aman. Alhamdulillah aman. Nah, kemudian tanggal 4 November, saya memang sudah diberitahu oleh, saya juga membangun komunikasi dengan yang akan berdemo, dan saya melihat memang ada tanda-tanda demo itu akan cukup besar betul. cukup besar. Iya. Makanya saya menyampaikan di atas 50.000 sampai 100.000 kira. Betul Pak. Ya. Kemudian saya juga kemudian melakukan komunikasi dengan yang akan berdemo. Saya melihat ada beberapa unsur dan juga intelijen yang menyampaikan kepada saya bahwa kemungkinan akan ada elemen-elemen tertentu yang akan melakukan aksi anarkis. Anarkis itu sudah terbaca Pak ya berarti? Sudah saya sudah terbaca. Terdeteksi Pak ya? Ya. Jadi ada memang elemen yang ingin memanfaatkan ini. Yang besarnya nanti sebetulnya mereka murni mengenai masalah Ahok. Ya, murni masalah Murni. proses hukum. Iya, proses hukum. Murni. Itu terutama dari kalangan moderat. Islam moderat. Islam moderat yang lain-lain itu sebagian besar murni. Murni. Hanya sebagian kecil. Saya mungkin ngitungnya kira-kira begini. Kalau seandainya demo kemarin itu ada katakanlah 200.000 misalnya. Misalnya 200.000 misalnya Pak ya. 200.000. Maka sebelum jam 8, sebelum maghrib jam 6 itu sudah mencair 80%. Jadi lebih kurang sisa 20%. 20% ya, sekitar 20.000, 30.000 lah Pak ya. Nggak sampai ya? Nggak sampai. Ya 10 ribuan lah ya Pak ya, yang sisa 10 malam. sampai 15.000. Iya betul Pak. Itulah yang sebetulnya pendapat saya. Iya. Yang die hard, yang juga memiliki agenda, ada yang memiliki agenda lain. Hidden agenda. Jadi dari kami sudah intelijen sebelumnya sudah kita menganalisis bahwa demo yang akan terjadi 4 November itu jumlahnya cukup besar. Ya. Sebagian besar itu adalah murni menuntut proses hukum masalah Ahok. Tapi ada juga penumpang-penumpang yang akan Penumpang gelap Pak, kita sebut penumpang gelap. Free rider. Mereka yang akan menunggangi isu ini untuk kepentingan politik yang mereka, lain. betul. Politik yang lain. Ya. Mulai dari politik masalah Pilgub, DKI, Pilgub, khilafah, dan ada lagi yang lain lah. Saya nggak mau sebutkan. Betul Pak. Ya, kita udah tahu itu. Nah, bahkan ada yang sudah elemen yang nantinya akan disetting untuk melakukan kekerasan. Oh, ada settingan juga Pak? Sudah. Yang mereka memang akan disetting untuk melakukan kekerasan kepada aparat. Ya, itu. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah satu, mempersiapkan kekuatan. Saya tarik kekuatan BRIMOB dari beberapa daerah, ditambah dengan kekuatan dari Polda dan juga dukungan dari TNI. Ya, dari kepolisian sendiri ya mungkin sekitar 18.000. 18.000 kekuatan ya. Menghadapi hampir 200.000 loh Pak. Untuk DPR, kita nggak berpikir 200.000-nya. Kita berpikir kelompok militannya. Militan yang 10-20% yang Bapak katakan tadi, baik Pak. Kelompok 80%-nya adalah kelompok yang mereka soft, yang murni menyuarakan masalah keyakinan mereka. Ya. Itu saya kira dalam iklim demokrasi itu wajar Pak ya, biasa. Tapi yang kami perlu waspadai adalah kelompok-kelompok yang tadi garis keras radikal yang akan menyeting untuk melakukan kekerasan. Ya. Ada upaya-upaya yang kita lihat berusaha membuat situasi menjadi chaos, jadi kacau. Ya, betul Pak. Rusuh. Setelah itu berusaha untuk menduduki DPR, termasuk melakukan pengepungan kepada istana. Ini agenda politik Pak ya? Sudah. Ini sudah
larinya ke sana. Iya, Ini politik. momentum hanya dipakai. Ditunggangin Pak ya. Ditunggangin. Tapi alhamdulillah kan yang Kiat kita beda juga. Siap, Makanya siap. strategi kita adalah yang pertama mempersiapkan kekuatan, ya, melaporkan kepada pimpinan, rapat koordinasi dengan Panglima TNI, dengan Menko Polhukam, Betul, Pak. Mendagri dan lain-lain, bagi tugas, sehingga ini istana kita jaga, DPR juga kita jaga, ya. Kemudian kita juga membuat tim khusus, ya, tim khusus Pak ya. karena ini masalahnya adalah masalah apa, Keyakinan. temanya adalah masalah agama. Kita juga kan sama, Betul. polisi, TNI juga kan semua adalah orang-orang yang beragama Iya, semua. iya, betul. Kita hanya beda pakaian saja. Betul, Pak. Lepas pakaian sama kita. Kami juga Luar kita juga biasa. beragama kan. Iya Pak Kapolri. Di Polri juga banyak sekali yang Muslim. Betul Pak. Saya juga Muslim, ya. Betul. Sama. Kita melakukan syahadat yang sama. Kita melakukan 5 waktu yang sholat 5 waktu yang sama dan seterusnya. Kiblat kita juga sama. Kiblat juga kita sama. Nabi kita sama. Sehingga kita juga ingin menunjukkan bahwa polisi ini bukan musuh, Keluarga sendiri. keluarga sendiri. Betul. Ya, sehingga kita bentuk tim zikir. Tim zikir. Kemudian polwan kita juga banyak yang berjilbab Muslim. Kita minta mereka tampil di depan untuk memberikan pesan bahwa sama, kami juga sama Muslim. Iya. Pikiran Saudara. kita semua bersaudara. Boleh suarakan pendapat, tapi jangan sampai gunakan aksi anarkis. Sampai Pak, maaf Pak, saya potong. Sampai waktu itu Bapak mengeluarkan instruksi tidak boleh bawa senjata api. Ya, saya Ini kan perintahkan. suatu, ya di satu sisi ini masa besar sekali Pak, ada ancaman kelompok radikal, tapi di sisi lain Bapak instruksikan anggota jangan bawa senjata api. Maksudnya apa Pak? Begini, karena satu psikologi massa yang mudah sekali terbakar, kehilangan rasionalitasnya. Psikologi massa dan psikologi individu beda. Ketika terjadi kumpulan massa, ya, crowd, itu maka psikologi individu masing-masing jadi hilang. Betul. Dia akan larut dalam psikologi massa yang mudah sekali untuk meletus. Oleh karena itu tidak boleh ada kalau ada korban Pak, martir ya. korban meninggal, yaitu salah satu juga yang akan membuat massa menjadi meledak, dan kemudian itu akan Digoreng. oleh kelompok-kelompok yang memiliki agenda-agenda tadi. Agenda khusus tadi Yang Pak, saya ya? sampaikan tadi. Iya. Tujuannya iya. bukan masalah Ahok. Iya, tapi ada kepentingan lain lah. Tujuan utamanya menggoyang pemerintah. Menggoyang pemerintah. Ya. Tapi Bapak udah tahu kan? Kekuasaan.